Selamat siang Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk kehadirannya. Sebelum memulai acara, juga saya membacakan sebuah pantun dulu. Badui tamasya naik kapal selam, bersenang-senang bersama kawan. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Muniri SPD selaku Kepala SD Negeri Gunung Sari 1 Kecamatan Barangan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri Gunung Sari 1. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di Sekolah SD Negeri Gunung Sari 1 pada tanggal 26 Juli 2023. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara keempat inti, selanjutnya acara kelima lain-lain, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
Kita lanjutkan acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Muniri SPD atau yang mewakili, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Gunung Sari 01 Kecamatan Batangan. Yang terhormat rekan-rekan kita selaku calon guru penggerak di SD Negeri Gunung Sari 01 yakni Bapak Agus Budiono. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif terkait aksi nyata yang dilakukan rekan sejawat, yaitu Bapak Teguh dalam mengikuti pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pati. Saya cukup bangga dengan adanya kegiatan ini. Harapan pertama saya untuk sekolah adalah dapat memberikan perubahan yang signifikan dari sebelumnya, di mana sebelumnya sekolah kita belum sempurna. Namun dengan adanya kontribusi dari Bapak Teguh, saya harap dapat membuat sekolah kita lebih baik lagi. Semua rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Teguh semata-mata demi kemajuan pendidikan khususnya di sekolah kita tercinta ini. Saya pribadi berharap agar rekan sejawat yang lain juga dapat mengikuti jejak Bapak Teguh. Saya mengimbau kepada rekan-rekan semua agar mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak angkatan berikutnya, sehingga kita semua dapat bersama-sama memaksimalkan potensi kita sebagai seorang pendidik dan meningkatkan prestasi di SD Gunung Sari 01 ini. Saya mendukung penuh setiap kegiatan yang dilakukan calon guru penggerak. Semoga semua dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Saya yakin Bapak Teguh mampu melaksanakan semua kegiatan dengan baik sesuai dengan harapan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Budiono. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muniri SPD Kepala SDN Gunung Sari 01, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta tenaga pendidikan SDN Gunung Sari 01. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan Bapak Ibu berkumpul dalam kegiatan atau acara aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya, saya ucapkan atas kehadirannya pada siang hari ini. Untuk kegiatan hari ini saya akan sebenarnya kita diskusi bersama di sini. Saya akan sosialisasi atau diseminasi budaya positif terkait penugasan dari
pendidikan guru penggerak yang saya ikuti di aksi nyata modul 1.4. Mau next guru. Ada apa? Sebelum kita mulai ya Bapak Ibu, di sini ada pernyataan formatif di mana apakah Bapak Ibu guru setuju? Yang pertama, apabila ada pernyataan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju? Setuju Bapak Ibu ya. Next Bu. Yang kedua, itu pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju? Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju? Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju? Setuju ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 setuju semua ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti coba jenengan kita refleksi bersama-sama. Nanti dari pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Next Bu. Pada panah sebut. Nah, ya. Nanti kita mempelajari itu namanya budaya positif. Budaya positif itu apa saja? Next Bu. Di sini ada pernyataan formatif di mana apakah Bapak Ibu guru setuju? Yang pertama, apabila ada pernyataan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju? Setuju Bapak Ibu ya. Next Bu. Yang kedua, itu pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju? Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju? Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju? Setuju ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 setuju semua ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti coba jenengan kita refleksi bersama-sama. Nanti dari pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Next Bu. Pada panah sebut. Nah, ya. Nanti kita mempelajari itu namanya budaya positif. Budaya positif itu apa saja? Next Bu. Itu ya apa itu budaya positif? Di sini dijelaskan perwujudan dari nilai-nilai kebijakan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang merdeka menjadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab. Di sini perwujudan dari nilai-nilai kebajikan itu dari nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu ketahui itu contohnya apa Bapak? Nilai kebajikan. Misalnya dalam dalam budaya kita 5S itu ada salah satunya bisa sopan, itu nilai-nilai kebajikan juga, bertanggung jawab, kemudian saling menghormati, menyayangi itu. Yuk lanjut Bu. Nah, dari nanti yang saya sampaikan tentang budaya positif itu konsep ini yang meningkatkan budaya positif. Next, yang pertama itu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi, yang keempat keyakinan kelas atau sekolah, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nanti kita akan membahas bersama-sama, diskusi bersama di Bapak Ibu tentang konsep ini dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Gitu. Ya lanjut Bu. Nah, sebelum kita mempelajari budaya positif tadi sudah dijelaskan di awal tentang perubahan paradigma, di mana filosofi pendidikan Gajah Dewantara itu sudah menjelaskan yang pertama bukan tabula rasa. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Bukan tabula rasa. Belum tahu ya? Oh iya. Bukan tabula rasa maksudnya begini. Anak itu terlahir itu ibaratnya dia itu bukan sebagai kertas kosong.
Jadi dia tuh sebenarnya sudah ada coretan-coretan tipis atau dosa-dosa tipis yang berlanjut ke kodrat Allah dan kodrat zaman. Jadi anak itu sudah terlahir dengan dosa-dosa tipis. Terus bagaimana nanti yang ketiga itu tujuan pendidikan adalah menuntun bukan menuntut. Jadi guru sebagai guru itu harus menuntun yang namanya kodrat Allah dan kodrat zaman anak. Selanjutnya yang keempat, guru diibaratkan sebagai seorang petani. Dan anak ibarat biji jagung. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Apabila ditanam di lahan yang subur, otomatis anak itu juga tumbuh jagungnya juga akan berkembang secara baik seperti itu. Kalau ditanam di tanah yang tandus atau kurang subur, jadi anak ibaratnya atau hasil dari jagung tersebut kurang maksimal seperti itu. Kemudian yang kelima, guru adalah pamong. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa ada trilogi dari Pak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana ada 3 itu Ingaso Sumulodo itu di depan memberi contoh. Jadi sebagai pendidik kita harus memberikan contoh atau teladan kepada murid-murid kita. Kemudian yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso itu di tengah memberi semangat. Jadi setelah diberikan contoh yang baik, diberi semangat, dan kemudian kemudian Dewani di belakang memberi dorongan seperti itu. Next Bu. Nah yang keenam itu pendidikan berpihak pada murid. Kenapa Bapak Ibu di sini Pak pendidikan kepada semua yang kita lakukan, tujuan dari seorang guru melakukan diklat, melakukan pelatihan, tujuan utamanya adalah apa Bapak Ibu? Tujuannya ingin memberikan kontribusi atau pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti itu. Kemudian yang ketujuh, pendidikan budi pekerti pada anak. Ini bisa dikaitkan kenapa? Karena di sini ada keselarasan antara hidup cipta, rasa, dan karya. Lanjut dulu. Nah, di sini ada perubahan paradigma, ya, untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol Bapak Ibu. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi ibaratkan semua orang itu dianggap guru bisa mengontrol murid. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju? Ya nanti dilanjutkan kembali dibahas di belakang nanti. Coba ini Bapak Ibu saya punya permainan sebentar ya. Itu cobalah buka. Ini jadi nanti berpasangan Pak Eko dan Pak Yayan, Bu Rini dengan Bu Umi, Bu Ika dengan Bu Dwi, kemudian Bu Nurul dengan Bu Jenny. Di sini ada, itu Anda adalah A. Misalnya ini A dulu. Yang nomor 1 Pak Eko, Bu Rini, Bu Ika, Bu Nurul itu A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Sudah berpikir Bapak Ibu apa yang dipikirkan dalam kepala tangannya? Sudah ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, ya, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B yaitu Pak Yayan, kemudian Bu Umi, Bu Dwi, dan Bu Jenny itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, kemudian memarahi ataupun menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba, Bapak Ibu lakukan, coba. Bu Jenny sama Bu Nurul layan-layan boleh. Pak Eko sama Pak Yayan tukaran di botol-botol. Ya gitu. Sudah, coba tawar-tawaran boleh, terserah. Gimana? Ya, Anda nanti di tangan itu ada kesimpulan akhirnya bagaimana? Coba tadi yang sudah berhasil yang berarti dia membayangkan apa? Iya membayangkan tuh. Iya membayangkan. Kan udah boleh itu
Boleh sekali kan dibayangkan. Nah, teman Anda itu tadi boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda ataupun menggelitik. Coba Bu Nurul digelitik Bu, biar mau membuka tangannya. Nah, tuh Bu Bumi mau membeli katanya. Betul ya. Jual murah Pak Eko. Jual cepat. Selesai ya Pak. Mau ya. Sabar, bagaimana? Good, next good. Nah, coba ini Bapak Ibu ya, dari tadi kita sudah lakukan. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan? Ada yang membuka kepala tangan tadi Bapak Ibu? Ada ya. Apa alasannya? Kenapa jenengan atau teman Anda itu tidak membuka tangan? Karena berharga ya, karena sesuatu yang berharga itu. Tapi kan di sini keluarga. Kan di sini keluarga. Gak bisa berbagi. Gak bisa ya. Dan juga, apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan? Semuanya tadi kelihatannya menutup kepala tangan ya. Kemudian mengapa Anda atau teman Anda tetap menutup kepala tangan? Melindungi sesuatu yang berbeda tersebut ya. Makanya jangan sampai ada orang yang walaupun ditawa, digelitik atau bagaimana gak boleh ditutup ya. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan ini itu sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri kita sendiri ya. Nah, ya nanti kita pelajari yang namanya teori kontrol gitu Bapak Ibu ya. Teori kontrol, monggo lanjut Bu. Nah, dari pergeseran paradigma teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter, yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari keempat ini jenengan setara tidak sadar guru mengontrol murid, ya apa tidak Bapak Ibu? Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ya Pak Tidak? Ini pasti ya. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mewarnai karakter. Ada, biasanya ada seperti itu deh. Dikritik ataupun ya namanya kritik kan ada kritik yang membangun gitu. Tapi di sini membuat orang bersalah. Nah nanti lanjut lagi Bu. Ini yang pertama tadi ilusi guru mengontrol murid. Itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya Bapak Ibu untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi jangan dipaksakan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian itu terjadi karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Selanjutnya saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol di sini semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contohnya, misalnya saya dibilang ayo kelas 3 nanti ini loh jadwal pembiasaannya hari Rabu itu sholat berjamaah, sholat berjamaah. Wes bisa orang sing dipelayu ning kantin kono, bisa orang sing dolanan ning pojokan kono, bal-balan. Nah, secara tidak sadar guru kan ingin mengatur murid agar semua itu langsung mengikuti arahan kita. Tapi nyatanya apa Bapak Ibu? Yaitu dikontrol dengan paksaan, tidak dengan hati atau keinginannya sendiri. Next Bu, lanjut. Yang kedua, itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, di sini segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu yang tujuan untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu yang tertentu, itu kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pendapat kita, yaitu guru, untuk berusaha. Jadi terus ngandalkan terus untuk Bu.
Yang ketiga, ilusi bahwa trik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kritik dan saran dan mohon maaf merasa bersalah mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Di mana itu mereka merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Kemudian timbul dialog pada dirinya yang negatif. Terkadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Next group. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini Bapak Ibu, banyak orang dewasa termasuk guru itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan harus diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, guru akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan membentuk hubungan permusuhan. Jadi di tahun dunia terus, tapi dia kesel, maka hubungan antara guru ini jadi aku kok sedih kok aku terus ya seperti itu. Lanjut next. Nah, jadi tadi sudah bermain tentang kontrol diri. Nah di sini Bapak Ibu ada sebuah gambar. Jenengan itu ada gambar. Ada berapa hewan pada gambar ini? Kira-kira Bapak Ibu? Ada 10, ada 11. 13 apa saja Bu? Dari atas tuh, dari atas. Dari atas Dari ikan pari, terus ular, gajah. ikan itu Bu, ikan. Ikan hiu. Ya. Empat. Matanya itu bukan ikan. Ikan buntal. Buntal, mana Pak? Itu di matanya gajah. Ini, oh ya. Ikan apa itu? Burung itu Pak. Burung, 5. Burung. Ya. Pinguin, 6. Monyet. Mana Pak? Itu ikan. Capung, keledai. Ya, anjing ya, kucing. 11. Ekornya itu apa? Ekornya apa itu? Tidak tahu. Langsung aja next dulu. Nah, ada berapa Bapak coba? Ada next Bu. Ada 13. Ada gajah, capung, ikan, keledai, anjing, kucing, tikus, ikan pari, burung, ular, lumba-lumba. Di sini ada udang itu di matanya pinguin. Kemudian ya. Muncul dari itu. Wah. Jadi apa maksud dari gambar ini tadi Bapak Ibu? Jadi pandangan orang itu berbeda, ya. Pandangan orang tentang sesuatu hal itu berbeda. Di sini saya tuh bukan ingin menyamakan Bapak Ibu ya. Dan di sini tuh saya ingin berdiskusi. Nanti refleksi atau respon jenengan bagaimana itu ditentukan dengan panjenengan sendiri-sendiri. Kontrol pada panjenengan sendiri. Nanti semoga nanti apa namanya diseminasi yang saya tampilkan itu memiliki misalnya persamaan persepsi lah, intinya seperti itu. Bukan ingin saya harus menyamakan ini loh seperti ini, bukan ya Bapak Ibu. Ini saya ini berdiskusi. Ya lanjut next Bu. Nah di sini tuh bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang ditemukan oleh Stephen R. Covey. Lanjut Bu. Nah, di sini ini Bapak Ibu, stimulus respon dengan teori kontrol itu salah satunya ada realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Tadi sudah diadakan gambar tadi ya Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Belum tentu perilaku yang anggapan kita itu jelek, tapi di mata orang yang melakukan itu adalah tujuannya. Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang kalah, dan teori kontrolnya model berpikir menang menang. Next group. Nah, ini kita sudah masuk ke inti Bapak Ibu, dari nomor 1 sampai 7 tentang konsep ini dalam menciptakan budaya positif. Jenengan yang anggap asing itu bagian mana, Bapak Ibu? Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Apa yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nomor 6, posisi kelompok guru. Dan nomor 7, segitiga restitusi. Yang jenengan anggap asing ada? Itu ya, restitusi dan posisi kontrol dulu. Jadi segitiga restitusi. Next group, nanti kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini disiplin positif. Next group, itu kita mendengar kata disiplin sebenarnya pasti disiplin itu apa yang terbayang di benak kita. Pasti apa yang diperlintas di pikiran kita itu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Jadi betul Bu, Bapak. Ya. Kata disiplin itu juga bisa dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Next, Bu. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin dari nilai-nilai kebijakan universal yang diterapkan di sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak atau murid untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan, ancaman, pemberian penghargaan atau hadiah maupun hukuman. Next, nah dari nilai-nilai kebijakan universal tadi ya Bapak Ibu, banyak sekali ada saling menghargai, boleh, karena itu sebenarnya saya mau menampilkan nilai-nilai kebijakan universal itu ada apa saja. Tapi yang sekarang yang kita gunakan dalam kurikulum itu nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 dimensi elemen gitu Bapak Ibu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia. Kemudian yang kedua itu berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, keempat kreatif, kelima bernalar kritis, dan yang keenam mandiri. Selanjutnya yang kedua, motivasi perilaku manusia. Next. Nah, di sini motivasi perilaku manusia yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan atau hadiah. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiga motivasi ini, Bapak Ibu, motivasi pertama, kedua, dan ketiga itu dikelompokkan. Yang pertama dan kedua itu motivasi eksternal. Maksudnya motivasi eksternal bagaimana Bapak Ibu? Motivasi yang didasari atas perintah ataupun instruksi dari seseorang misalnya. Menghindari ketidaknyamanan hukuman. Misalnya contohnya, aku mangkat besok sekolah saat dulu jam itu, orang dukung di Pak Yayang. Contohnya. Yang kedua, mendapat penghargaan atau imbalan atau hadiah. Kemudian yang mangkat besok terus di Tukono permen Bu Umi. Yang ketiga itu motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang paling ideal itu nomor 3 juga itu motivasi internal, itu menjadi mereka inginkan. Aku ingin melakukan tata tertib atau disiplin itu tujuannya untuk apa? Aku ingin menjadi anak yang mandiri.
Aku ingin jadi anak yang bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin seperti itu, dan dengan nilai yang mereka percayai, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut Bu. Yang ketiga itu hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini itu suatu bentuk sanksi atau tindakan yang dijatuhkan sebagai akibat dari melanggar hukum, norma, atau peraturan tertentu. Kemudian penghargaan itu bentuk apresiasi yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagai bentuk penghormatan atas prestasi, kontribusi, atau kualitas tertentu yang dianggap istimewa atau luar biasa. Selanjutnya konsekuensi itu hasil atau akibat dari tindakan, keputusan, atau peristiwa tertentu yang bersifat positif atau negatif, tergantung pada apakah tindakan atau keputusan tersebut dianggap baik atau buruk oleh lingkungan sekitarnya. Selanjutnya restitusi, sebentar Bu. Restitusi, Bu Jenny kalau kayaknya kesusu atau apa Bu? Yang keempat, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Iya, Bapak Ibu. Sebentar Bu, dari hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi itu pasti pernah kita lakukan. Itu betul Bapak Ibu. Pasti, saya juga mengalaminya di Bapak Ibu. Menghukum secara tidak sadar kok. Oh, ternyata saya itu pernah menghukum murid secara tidak sadar. Penghargaan juga sama. Contohnya penghargaan, ibaratnya tadi saya ingin anak yang berprestasi atau apa, saya kasih hadiah. Itu ternyata mempunyai efek atau dampak negatif ternyata Bapak Ibu. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Hasil atau akibat dari tindakan yang sudah disepakati, namun kesepakatan tersebut itu ibaratnya dilanggar. Itu konsekuensi. Kemudian restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi dia tuh memperbaiki kesalahannya sendiri. Next Bu. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan atau pernyataan nanti. Di sini ada tindakan guru. Apakah di sini nanti ada hukuman atau konsekuensi? Yang pertama itu lari mengelilingi lapangan sepak bola 5 kali karena terlambat masuk sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ada hukuman, konsekuensi. Hukuman bumi, hukuman. Bicara hukuman. Jawabannya Konsekuensi. hukuman atau Konsekuensi. hukuman. Nah, coba Bu. Jawabannya apa? Hukuman. Ya, next Bu, lanjut yang kedua. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak mengerjakan PR, saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Hukuman. Ayo apa Michael? Hukuman. Hukuman. Next Bu, coba. Konsekuensi. Lanjut. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, lanjut Bu. Murid disuruh membersihkan kamar mandi karena berbuat onar. Hukuman. Ayo lanjut Bu. Push up sebanyak 25 kali karena terlambat 10 menit pembelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Kok membedakannya kok ada susah nih Bapak Ibu ya? Hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini nanti saya mencoba ingin menjelaskan. Next Bu. Masih ada satu lagi. Murid mengangkat kaki sebelah di depan kelas karena tidak menyimak pembelajaran. Konsekuensi. Hukuman. Ya, next Bu. Hukuman. Iya. Di sini nanti lanjut. Nah, ini loh Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di mana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan itu harus terjadi. Dan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan.
Yang kedua, membuat anak sakit, yaitu fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Contohnya nanti Pak Yayan berlatih push up sebanyak 25 kali karena terhambat pelajaran PJO. Lah kan pelajaran PJO nya kok melatih fisik, jadi tidak apa-apa. Karena misalnya Pak Yayan sudah memberikan kesepakatan kelas, nanti yang telat konsekuensinya apa? Ini Pak, bisa 25 kali boleh, karena itu dalam situasi pembelajaran PJOK gitu. Lanjut, anak membenci kedisiplinan. Kalau dulu pasti membenci. Karena kenapa tidak muncul dari dirinya sendiri? Anak menghargai disiplin, itu konsekuensinya. Kemudian hukuman itu dilakukan secara paksaan. Konsekuensi itu stimulus tanggapan, kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang buruk dan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu mengakibatkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian konstitusi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempoh. Ada pandangan di bawah Ibu antara hukuman dan konsekuensi ya. Lanjut next Bu. Nah, hubungannya antara hukuman pengerjaan peraturan konsekuensi itu ada di keyakinan kelas atau sekolah. Lanjut Bu. Nah, di sini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat ya, di situ di tengah-tengah ada peraturan kelas, kemudian membesar keyakinan, kemudian membesar lingkungan positif, dan membesar ke budaya positif. Jadi Bapak Ibu, jadi prosesnya untuk menciptakan budaya positif itu Bapak Ibu, kita harus melakukan namanya dari kelas dulu. Peraturan itu kemudian membesar ke keyakinan kelas, selanjutnya ke lingkungan yang positif tadi, selanjutnya ke budaya positif. Lanjut Bu. Nah, di sini keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen ya pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau internal. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Next Bu. Nah, di sini peraturan atau keyakinan Bapak Ibu. Biasanya kan ada peraturan, ada keyakinan, ada kesepakatan ke kelas, ada tata tertib ke kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Di sini coba Bapak Ibu ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Ya, aman. Selamat ya Pak, kepalanya biar selamat. Dan itu. Yang kedua, mengapa kita harus selalu menjaga kebersihan? Biar sehat. Biar terlihat indah. Biar sehat menjaga kebersihan. Tanggung jawab kita nih Bapak Ibu ya. Kebersihan itu pasti tanggung jawab. Karena kenapa? Ya kita harus berkewajiban karena sudah diberikan hak. Ibaratnya seperti itu. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tidak informasi. Berarti kita harus disiplin Ibu. Disiplin waktu. Ya, next Bu. Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut untuk mendukung motivasi internal, tapi motivasi internal kan datang pada diri sendiri. Itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertentu. Jadi tadi namanya keyakinan itu merujuk ke kesepakatan atau peraturan. Di mana keyakinan seseorang atau anak itu
masukkan ke dalam kesepakatan. Nanti kesepakatan itu juga difilter lagi dengan bahasa yang positif. Misalnya, jangan, nggak boleh. Bisa diganti dilarang, seperti itu. Pokoknya kalimatnya yang positif, gitu. Next, Bu. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama itu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Tadi Bapak Ibu kesepakatan dengan keyakinan. Keyakinan kelasmu apa? Misalnya, saya adalah murid yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam arti apa? Ya banyak nanti bertanggung jawabnya, nilai-nilai kebajikannya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas setidaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami tadi. Saya adalah murid yang bertanggung jawab, itu keyakinan kelasnya. Saya adalah murid yang saling menyayangi. Saya adalah murid yang sopan dan santun, itu salah satunya. Kemudian yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi kesepakatan kelas yang disepakati dari keyakinan kelas itu dilakukan kesepakatan. Misalnya berdiskusi dengan murid-murid apa yang ada di dalam maksudnya pendapat atau gagasan murid disampaikan, dikumpulkan, nanti disepakati bersama. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ada A dan B. Di sini mana yang merupakan keyakinan kelas? Pamflet atau poster A atau B? Dari isinya yang pertama, A itu masuk kelas tepat waktu, 2 menghargai guru dan teman, 3 menjaga kebersihan dan kesehatan kelas, dan seterusnya. Yang B, kami guru dan murid yang saling menghormati. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, keyakinan kelas B, Bu. A, B. Next, Bu. Jawaban B. Kenapa? Keyakinan kelas tadi kan nilai-nilai kebajikan universal. Yang mana mengingatkan anak Bapak Ibu? Contohnya, kami dan guru saling menghormati. Menghormati apa contohnya? Merujuk ke kesepakatan. Jadi berbicara, misalnya menghargai guru dan teman. Merujuk lagi ke saling membantu dan menghargai, itu juga nilai-nilai kebajikan dari saling menghormati. Gitu ya. Next, Bu. Nah, dari kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu ada tabel T dan G, di mana tadi saya contohkan di bawah buku ada keyakinan kelas saling menghormati. Saling menghormati dalam tabel G di situ ada pengelompokan terdengar, bertelinga dan berperilaku. Contohnya terdengar itu anak atau seseorang berkata, terima kasih sudah mendengarkan pendapat saya. Itu jadi dia tuh menghargai seseorang dari terdengar tadi. Yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi kan baru sambil secara menilainya kan biasanya dari penilaian sikap dengan cara melihat, mendengar atau berperilaku. Contohnya. Yang ketiga, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau saling itu perilakunya. Kemudian tabel T-nya saling menghormati itu tampak seperti menyapa teman dan guru sejak hari. Selanjutnya tidak tampak seperti itu taat kepada teman dan guru. Next. Nah, hubungan peraturan dan keyakinan kelas. Ya, peraturan itu sama saja dengan kesepakatan kelas juga dulu. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan bullying. Itu keselamatan dan menghormati orang
lain. Dan selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, yaitu kesabaran menghormati orang lain. Dan terakhir dilarang berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Next. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas di bawah itu. Next. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di bawah itu: bertahan hidup, cinta kasih atau diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Next. Bertahan hidup itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Bisa saja papan tangan deh. Next. Kasih sayang atau rasa diterima itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging. Bacanya gimana Bu? Belonging. Termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Next. Penguasaan itu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Next. Kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Next, Bu. Yang kelima, kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Contohnya, senang waktu mesti membutuhkan kebutuhan dasar senang. Contohnya Pak Yayan senang healing, itu termasuk kebutuhan dasar ya. Next. Nah, ini ada contoh soal kasus tentang kebutuhan dasar manusia. Nindi adalah murid kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Pak Teguh, gurunya. Pak Teguh bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Nindi jika jawabannya seperti itu? Yang pertama, kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau kasih sayang atau rasa diterima. Kebebasan. Kebebasan. Bu Nurul, jadi senangan. Kebebasan Bu. Bebas. Ya, next Bu, coba. Jawabannya adalah jadi dia tuh bebas itu apa? Bebas itu ibaratnya guru memberikan ini loh Bapak Ibu. Contohnya kalau kebebasan itu guru kok senengannya mulanya aku nek paman tulis, ditulis misalnya seperti itu. Nah, anak itu pengen bebas. Karena apa? Ketahuilah gaya belajar anak tersebut, kebutuhan anak tersebut. Misalnya dengan kita setelah selesai belajar bisa ditanyakan langsung, anak-anak apakah belajar itu menyenangkan atau tidak? Enggak Pak, bosan. Terus kalian pengennya bagaimana misalnya? Aku pengen ya Pak, dolanan di lapangannya Pak. Oh, misalnya seperti itu. Kalau iya caranya di lapangan, misalnya kita belajar tentang makhluk hidup. Jenengan ke lapangan, nanti bawa rafia misalnya, terus rafia jenengan tancapke seperti membentuk persegi panjang. Nanti di dalam lapangan itu misalnya cari macam-macam makhluk hidup di situ atau makhluk tak hidup. Contohnya apa? Kemudian dikaitkan lagi dengan tadi Pak Teguh itu membuat persegi panjang. Nah, cara mencarinya bagaimana dengan keliling atau gimana? Seperti itu. Nah, next Bu lanjut. Tadi kesenangan ya, kesenangan sudah jelas ya. Nah, sebentar Bu. Nah, ada lagi Bu. Next, ya, terus. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan.
Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kemudian Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berbatas lebih unik dan personal. Jadi khususnya dunia berbatas itu hanya milik kita, Bapak Ibu. Kalau kebutuhan dasar kan dibagikan umum untuk orang, tapi kalau dunia berbatas itu tidak. Misalnya Pak Eko, misalnya Pak Eko, belajarnya aku kok konek konser itu, kalau Pak, nek moco kalau dua radio Pak, wah aku kok gak iso ngono Pak. Nah itu kan dunia berbatasnya Pak Eko. Kalau Pak Eko belajarnya sambil nyimak wayang misalnya seperti itu, jadi secara personal, secara unik. Next, tuh. Nah, dunia berkualitas di sini itu siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Itu pasti ada pengaruhnya Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Yang kedua, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan apa pada diri Anda. Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda. Ya. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya ingin bertanya ya, Bu Jenny, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda, itu bagian apa Bu? Kita diskusi saja Bu, nanti sama-sama ini. Puncak. Nah, ceritakan bagian perjalanan apa kira-kira? Saat saya menemukan itu adalah orang yang benar-benar menerima kekurangan dari keluarga saya. itu siapa Bu? Kira-kira? Suami. Ya nggak apa-apa Bu, kan itu dunia berbalasnya Bu Jenny. Dengan suami yang membuat Bu Jenny merasa itu titik puncak saya lebih bersemangat. Bersemangatnya orang kok Bu Jenny ini banget, tak mau enggak. Itu misalnya Bu Jenny menjadi terinspirasi, termotivasi dengan datangnya suaminya, misalnya seperti itu. Itu contohnya. Itu sudah mempengaruhi dunia kualitas jenengan loh Bapak Ibu. Ada lagi ini, satu lagi ya. Coba apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Pak Eko, monggo Pak. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda Pak? Saya bermakna. Yang paling bermakna dalam hidup saya itu ketika istri saya melahirkan. Berarti keberapa Pak? Yang pertama. Istri keberapa? Istri pertama dan terakhir. Yang paling betul sekali, misal Pak Eko, aku biar itu Joko, saya aku dari bojo untuk status sebagai bapak, misalnya wah jadi itu bermakna bagi saya, misalnya boleh sekali. Yang terakhir coba ya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Menurut monggo. Pekerjaan ideal Anda? Ideal bagi Anda. Pas kan kalau. Amin. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pekerjaan yang ideal bagi saya yang saya lakukan saat ini sebagai guru. Iya, pasti. Saya juga akan berpikir seperti itu. Apa pekerjaan paling ideal bagi Anda? Dia sebagai guru. Kenapa? Secara walaupun dulu secara tidak langsung itu cita-cita saya, ataupun secara langsung job misalnya, atau termotivasi dengan seseorang, atau
ketemu dengan persoalannya, pekerjaan ideal dari saya usaha dulu tuh saya ketemu dengan istri saya, terus kecemplung ke dunia pendidikan, kan saya jadi guru. Ya kecemplung dulunya itu apa ekonomi, terus ya kok malah beda jalur di pendidikan. Jadi guru SD pernah kalau enggak next jadi. Nah, sekarang yang keenam posisi kontrol guru. Tadi ada yang menanyakan jawab Bapak Ibu ya, hal yang asik posisi kontrol guru. Next Bu. Nah, dia ini dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser tadi ya Bapak Ibu, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima tersebut, jenengan pernah melakukan betul, Pak? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pernah juga Pak Ibu? Pernah, pasti pernah ya. Next Bu. Nah, mari kita simak video berikut. Nah, di sini Pak saya punya sebuah video Bu. Ya. Nah, ini disaksikan monggo. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daniel Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya ingin membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu. Baru gitu Bapak Ibu. Naren, saya kalau ada ketawa gitu. Saya gitu. Ya, tadi ada 5 posisi kontrol gitu Bapak Ibu. Ada penghukum, berbuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol dulu tersebut pernah ya Bapak Ibu kita alami ya, kita rasakan ya. Tapi dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol manajer itu paling ideal bagi guru. Ya. Kita bisa memposisikan diri sebagai teman, tidak boleh sekali, boleh pemantau, boleh pendukung, jangan. Ya, Bapak Ibu. Tapi yang paling ideal ini, yang kalau bisa identitas jaga itu penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu di tabel warna ungu ya Bapak Ibu. Ungu atau biru itu ya? Ungu. Kemudian yang identitas berhasil atau sukses itu teman pemantau bisa diterapkan. Kemudian menghargai diri sendiri, melatih anak untuk menghargai diri sendiri dan orang lain itu posisi manajer. Seperti itu. Tadi sudah disebutkan ya di dalam video sudah ini ya komplit ya Bapak Ibu ya. Next aja Bu. Nah di sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah di sini ada 5 posisi kontrol guru yang sesuai dengan pertanyaan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira siapa menyatakan itu posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu tadi kayak Karen.
ibu gurunya disampaikan ke Naren. Yang kedua, Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Konsekuensi apa? Penghukum. Betul Bu? Next. Ketiga, ayo lakukan demi ibu. Tadi kan teman ya. Nanti ibu bisa dimarahin bapak kepala sekolah lagi loh, misalnya itu. Terus, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau saja, oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer. Jadi akan dilatih untuk mencari permasalahan sendiri. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir untuk menghukum. Next Bu. Ini posisi-posisi rawan ya Bu. Apa mau apa sudah mulai. Nah, ini ada gambar berbeda antara ini di sisi kiri peraturan, pemantau, konsekuensi atau dia, yang sisi kanan nilai, manajer dan pemperbaikan baiknya. Nah, dia posisi kiri itu kalau kamu tidak apa, saya akan seperti apa. Jadi diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Tadi loh Bapak Ibu, saya kalau tidak berangkat sekolah tepat waktu, saya akan dihukum Pak Yayat misalnya. Kamu berlari-lari saat keluarkan. Nah itu. Nah, yang sisi kanan apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Itu memperbaikinya itu ya benar mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ya, misalnya Pak tadi ditanya apa yang kamu yakini? Saya meyakini kalau saya itu anak yang disiplin. Oh disiplin itu ya. Kalau disiplin, bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan disiplin kamu? Misalnya harus berangkat ke sekolah sebelum jam 7 Bu, misalnya seperti itu ya. Bagaimana menurut masalahnya? Next Bu, lanjut. Yang ketujuh yang terakhir, Bapak Ibu yang paling tadi penasaran, penisiri itu segitiga restitusi. Lanjut. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dikemukakan oleh dosen 2004. Next Bu. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next Bu. Nah, di sini ada segitiga restitusi di mana dia memiliki 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, jadi di segitiga restitusi itu merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Next Bu. Nah, dari berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu sesi pertama yang menstabilkan identitas itu bisa berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi tidak menyamakan gitu loh Bapak Ibu. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Next Bu. Nah tadi yang kedua, ajukan pertanyaannya tadi ya, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi kok kamu membuang sampah? Misalnya Pak Guru melihat saya melihat murid membuang sampah. Terus saya bagaimana caranya saya agar murid tersebut bisa mengakui kesalahan atau mencari solusinya sendiri dengan menerapkan segitiga restitusi. Contohnya membuat kesalahan sesuatu yang wajar, yaitu dari sesi pertama menstabilkan identitas. Jadi Pak Guru juga menyadari itu, namanya buang sampah setiap orang kan
tidak sempurna, pasti melakukan kesalahan seperti itu. Next, manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Next, Bu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Next, Bu. Nanti saya tunjukkan ini saja, Bu. Next. Next. Kayak aja. Sesinya sudah. Nah, ini saya tunjukkan ke video saja. Ini videonya tadi hilang. Mungkin belum kesimpan. Belum pesan. Nah, ini. Ini saja. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dyer Goosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan memaklumi kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4.
Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Akhirnya kita sampai ke pembusukan sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi terakhir di bawah ini saya mau bertanya ke panjenengan. Untuk segitiga restitusi tadi kan pemecahan masalah anak secara mandiri agar mereka bisa bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang lebih disiplin, mandiri dengan kemauan atau perilaku yang lebih jujur dari Bapak Ibu. Tentunya itu kita harus memberikan pernyataan atau pertanyaan yang bermakna bagi murid. Nah, di sini saya mau tanya ke panjenengan satu-satu. Pertanyaan tentang apa? Tanya tentang jenengan itu pengen jadi guru yang bagaimana? Satu-satu. Alasannya apa? Ini yang terakhir, sebelum saya menutup. Monggo dari Bu maksimal deh, biar kelihatan kesotek. Guru bicara. Menjadi monggo. Tanya sebelum Pak Yosef Pak. Kalau bisa satu-satu Ibu. Ya, terima kasih. Alasan kenapa menjadi guru? Pengen menjadi guru. Pengen menjadi guru yang bagaimana? Kalau menurut saya Pak, ya jenengan bisa. Menurut saya ingin menjadi guru yang baik, tidak pemarah. Baik, tidak pemarah. Ya. Oke. Ya, mohon tangan ya. Menurut alasan, terima kasih. Alasannya pasti ya itu pasti baik dan tidak pemarah. Jadi monggo. Saya ingin menjadi guru yang seperti konsep manajerial. Walaupun sulit, tapi ya bisa. Posisi kontrol dulu sebagai manajer. Ya. Ya, ketemu diberi. Mun Nazira. Belajar berbeda dengan Bu Jenny. Mungkin saya ingin menjadi di posisi kontrol tadi, menjadi seorang yang mampu memanage sebagai manajer anak-anak, mampu menahan amarah, lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan di kelas. Guru ini monggo. Ya Pak. Terima kasih. Sepertinya saya juga sama, ingin menjadi seorang guru yang maksudnya sebagai manajer, sebagai guru yang bisa mengontrol emosi ketika menghadapi murid yang susah diatur. Gitu dulu. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Ya, memang menahan apa namanya rasa marah gitu ya. Namanya apa beda? Mana? G.
Ada yang mana beberapanya mau? Sabar itu memang susah ya betul. Ada secara jantung bisa di dalam situasi kondisi yang tidak terduga dalam kelas tiba-tiba kok terus dari guru ya emang banyak ya namanya rasa sibuk ya monggo betul ya sabar. Kalau saya loh ibu Pak Eko sabar ya. Kalau saya loh ibu saya ingin menjadi seorang guru yang teguh seperti nama saya, yang bisa menjadi seorang manajer kepada murid-murid saya agar dia nantinya ingat, berkesan dan bermakna bagi saya. Itu Bapak Ibu. Cukup saja Bapak Ibu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Munasir. Alhamdulillah kita sudah sampai pada acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga menular. Semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih.